Tema homili saya sore ini tentang hidup dalam kemuliaan. Bisa disingkat hidup mulia. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata begini, hidup adalah sebuah perjuangan lewati itu. Dan kalau kita renungkan sejenak, benar bahwa hidup ini memang merupakan sebuah perjuangan. Kita harus menjalani, kita harus menghadapi sehari demi sehari. Melewatinya sehari demi sehari untuk suatu tujuan yang hendak kita capai. Dan salah satu tujuan yang hendak kita capai dalam perjalanan mengikut Yesus adalah hidup dalam kemuliaan. Hidup mulia. Siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak ingin hidup mulia? Saya yakin semua ingin. Mengikut Yesus dan mencapai tujuan yang disebut hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan adalah sebuah kepastian. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Injil hari Minggu Prapaskah yang kedua. Diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Dalam Injil ini dikisahkan tentang Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas sebuah gunung yang tinggi. Disaksikan oleh 5 orang. 2 orang bernama Musa dan Elia, dan 3 orang bernama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dikatakan begini, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, yakni Musa dan Elia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus yang menampakkan dalam kemuliaan. Dalam refleksi saya, ini merupakan sebuah miniatur tentang apa yang kelak akan terjadi dalam hidup Yesus. Bahwa setelah menyelesaikan perjalanan di dunia ini, wafat, dimakamkan, bangkit, dan naik ke surga, ia akan mulia di sana. Tetapi untuk sampai kepada kemuliaannya, dikatakan oleh penginjil tadi, mengenai 2 orang, yakni Musa dan Elia, yang keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Apa yang akan dijalani oleh Yesus dalam kepergiannya, dalam perjalanannya ke Yerusalem? Ia menghadapi banyak sengsara. Ia diperlakukan secara tidak manusiawi.
Ia harus memikul salib dan mati di atas salib. Itulah yang dihadapi oleh Yesus. Itulah yang dijalani oleh Yesus. Maka ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada dua murid yang pulang ke Emmaus. Dalam perjalanan itu, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada dua murid itu. Dan mereka tidak mengerti dengan baik tentang Yesus. Maka Yesus yang bangkit itu berkata, dikatakan dalam Injil Lukas 24 ayat 26. Kepada dua orang itu Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh." Mereka dibodoh-bodohkan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus ingatkan bahwa dia yang dimuliakan mencapai kemuliaan dengan harus menghadapi banyak penderitaan. Inilah jalan salib menuju hidup mulia, hidup dalam kemuliaan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya? Apakah kita yang ingin hidup mulia, kelak mencapai kemuliaan, juga harus menghadapi jalan salib? Jalan penderitaan. Iya, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Kalau Yesus sang guru harus menempuh jalan salib, jalan penderitaan untuk sampai kepada kemuliaan, begitulah kita pengikut-pengikut Yesus. Namun dalam kenyataan ada banyak orang yang kalau bisa tidak menempuh jalan salib. Bahkan berusaha untuk menyingkirkan atau menghindar dari jalan salib. Itulah yang menjadi keprihatinan Rasul Paulus yang kita dengar dari bacaan yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita dengar tadi Filipi bab 3 ayat 17 dan seterusnya. Saya bacakan dua ayat pertama, ayat 17 dan 18. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah seringkali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Perhatikan saudara, Paulus memberi nasihat, memberi teguran kepada jemaat di Filipi sambil menangis. Itu berarti apa yang dia lihat sangat mendatangkan keprihatinan yang mendalam. Dikatakan di ayat 18. Yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus.
Ini yang Paulus lihat. Ada banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Mereka tidak mau menghadapi penderitaan. Mereka tidak mau kalau harus hidup susah. Kalau harus menghadapi aneka persoalan. Kalau harus menempuh jalan salib. Itulah yang disebut seteru atau musuh salib Kristus. Dan itu membuat Paulus harus menangis ketika harus menasihati, menegur jemaat di Filipi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus tidak mungkin tanpa salib. Ini mesti kita sadari. Jalan salib mesti kita tempuh untuk mencapai kemuliaan. Dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18. Dia berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kata-kata Rasul Paulus ini menyejukkan, meneguhkan kita. Kita diingatkan bahwa penderitaan zaman ini, kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi, masing-masing tentu berbeda. Tapi apa yang kita hadapi real dalam kenyataan sehari-hari memang ada, bahkan bisa dirasakan berat. Paulus ingatkan, tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita semua yang ingin hidup dalam kemuliaan, kita yang ingin hidup mulia, kita tempuh perjalanan hidup kita sehari demi sehari bersama Yesus. Ini kuncinya, bersama Yesus. Tanpa bersama Yesus pasti sangat berat. Tapi bersama Yesus, Ia yang akan meringankan derita dan salib-salib kecil yang harus kita pikul. Kita akan disanggupkan untuk terus berjalan hingga kelak mencapai hidup mulia atau hidup dalam kemuliaan itu. Tuhan memberkati.